Saya mau tanya tentang bagaimana sebaiknya cara tepat bagi panitia amil zakat. Biasanya imam menyiapkan beras untuk muzaki dan biasanya zakat diserahkan berupa uang. Hampir habis napasku, lompat baris tak ada bertitik koma. Ada mufti Mesir namanya Syekh Ali Jum'ah. Siapa namanya? Kalau nak menengok Syekh Ali Jum'ah, tulis di Google tuh Syekh Ali Jum'ah. Di YouTube tulis Syekh Ali Jum'ah. Masih hidup orangnya di Mesir. Nama kitabnya Al-Bayan Lima Yushghilul Adhan. Kata dia, menurut mazhab Syafi'i itu zakat itu, fitrah itu dengan makanan pokok. Makanan pokok Nabi 4. Yang pertama gandum, yang kedua kurma, yang ketiga zabib. Zabib itu anggur kecil yang dikeringkan, namanya zabib. Kita menyebutnya kismis. Yang keempat aqid, bukan suku akid. Aqid, aqid artinya susu kambing yang dijemur kering, mentega. Jadi tak ada beras. Jadi siapa yang membayar zakat fitrah dengan beras itu bid'ah, karena tak dibuat Nabi. Yang ada adalah makanan pokok. Kenapa mesti dikasih makanan pokok? Karena zakat fitrah itu untuk dimasak besok pagi. Semua fakir miskin mesti hari raya jangan ada yang lapar. Karena kalau dikasih dia duit, bisa duit itu dikunyah? Tak bisa. Ini alasan mazhab Syafi'i kenapa mesti dikasih makanan pokok. Di kampung tuh makan sagu, kasih sagu. Makan jagung, kasih jagung. Makan tiwul, kasih tiwul. Nek wis warek, wis royo. Dalam mazhab Hanafi, ughnuhum lihadzal yaum, itu dalil. Buat mereka hari ini mampu, senang. Dengan dikasihnya duit, maka dia bisa beli beras. Syekh Ali Jum'ah untuk zaman sekarang ini lebih condong kepada mazhab Hanafi. Dibayarkan berduit. Kenapa? Dengan dibayarkan duit, maka dia nanti bisa membeli beras. Kalau dibayarkan beras, bayar beras, dapatnya satu goni besar, dia perlu duit. Akhirnya beras itu dijualnya balik ke warung. Malah harganya turun. Makanya kata Syekh Ali Jum'ah, untuk zaman sekarang pakai duit. Tapi saya, Abdul Somad, dari sejak pulang Maroko 2008 sampai kemarin 2022, membayar zakat fitrah tetap pakai beras. Jadi kuncinya dua aja. Kalau mau pakai beras, bawa beras dari rumah. Saya sendiri yang membelinya di jalan Subrantas, sebelah kiri depan masjid. Ada, saya tengok, beras terbaik, kuda lawi. Barah-barah kok Pak, 125. Ayo, mana yang paling mahal, yang paling rancak, yang paling lama? Iko. Saya masukkan ke plastik hitam, saya timbang, saya bayar. Kalau mau bayar pakai beras, kita beli, bawa dari rumah, bayarkan. Kalau mau bayar pakai duit, bayar duit. Jangan diboli beras di masjid. Pemiliknya tak jelas. Pemilik beras ini siapa? Kecuali amil ini memang tukang jual beras. Itu bisa. Ada stoknya, ditumpuknya di belakang 1000 bungkus. Asal kita beli, jual. Aku jual beras ini, yo. Aku bayarkan anakku, yo. Aku beli jual beras ini, yo. Aku bayarkan untuk biniku, bisa. Tapi kalau beras yang satu itu dibungkus, aku beli untuk anakku, aku beli untuk biniku, aku beli untuk lakiku. Lama-lama kuyak. Diboli, yo. Diserahkan, yo. Waktu diboli lagi punya siapa itu? Pemiliknya kan tak jelas. Kalau mau bayar pakai beras, boli di pasar, di warung, di kodai, bungkus sendiri, bayar pakai beras. Kalau tak mau bayar pakai beras, bayar pakai duit. Jelas? Nah, meja ini pun rusak gara-gara bayar zakat fitrah tadi. Masih Bagaimana hukumnya anak mengakikahkan orang tuanya yang sudah meninggal? Kullu mauludin rahinatun biaqiqati. Kau anak-anak budak-budak kok semuanya tergadai. Kalau tergadai berarti mesti ditebus. Bagaimana cara menebusnya? 3. Pertama, tuzbahu anhu yauma sabi'ihi,
potongkan kambing hari ke-7. Sesudah itu yuk laku, cukurkan rambutnya. Yang ketiga yusamma, kasih nama yang elok. Hari ke-7 potongkan kambing. Tak ada duit hari ke-7 Pak Ustaz, hari ke-14. Tak ada duit hari ke-14, hari ke-21. Sampai 21 tak ada duit. Jangan tengok tanggal lagi, sebulan, 2 bulan, setahun, 3 tahun, 4 tahun, 5 tahun, 6 tahun. Aku dulu Pak Ustaz tak diakikahkan ayah aku. Sekarang sampanku banyak, ikanku banyak, sawitku banyak, gotahku banyak. Kenapa Ustaz ingat sawit gotah? Itu banyak pokoknya. Bolehkah aku mengakikahkan diriku sendiri? Kata Imam Nawawi dalam kitab Majmu' Syarah Muhazzab Mazhab Syafi'i, boleh mengakikahkan diri sendiri. Jadi siapa di antara bapak ibu yang belum akikah, balik sekarang, cepat balik, potongkan kambing, nanti aku singgah insyaallah. InsyaAllah sempat 20-30. Kami nanti menengok mana pantai Abrasi tadi. Nanti pas lalu balik ke mana. Boleh mengakikahkan dirinya sendiri. Kita yang diundang ni tak usah tanya lagi. Nah, asal makan. Tanya, ini akikah siapa? Usah kau tanya, makan aja lah. Tanya pula lagi. Tapi akikah saja. Jangan pula minta ayun pakai marhaban. Marhaba ayanon. Dibuka ayunan, atuh. Akikah saja, jangan minta cukur rambut diganti nama pula lagi. Payah nanti Pak Kades mendata untuk Pilpres 2024. Nah sekarang terbalik pula, anak ni ingin mengakikahkan ayahnya, itu terhitung namanya sodako. Jadi hukumnya adalah hukum pahala sedekah. Ku potong kambing ini Pak Ustadz, niatnya mengakikahkan ayahku, sedekah pada orang, makan sampai pahalanya. Ya Rasulullah, yo ummi matat, emak aku mati, apa atasaddaqu anha, boleh aku bersedekah untuk almarhumah emak aku? Kata Nabi boleh. Ayu sedekatu afdal, apa sedekah yang paling afdal ya Allah? Saqiyul ma, memberi air minum. Nek ono uang ngombe iku insyaallah pahalane sampai. Ada orang minum, pahalanya sampai. Ini Ustadz ini dari tadi ada bahasa Jawa, ada bahasa Batak, ada bahasa Minang, ada bahasa Melayu. Sebetulnya Ustadz ini orang apa? NKRI, harga mati. Takbir. Itu untuk menghalau setan yang menggoda mengantuk-ngantuk. Jadi kalau ingin akikah diri sendiri boleh, mengakikahkan orang lain boleh, mengasih kambing. Bagaimana posisi sholat kita kalau mengetahui masjid yang tak pas atau lurus pada arah kiblat? Kiblat itu ada 3. Kiblat itu ada 3. Ini Ka'bah. Ka'bah itu berada di dalam Masjidil Haram. Masjidil Haram itu berada di dalam tanah haram. Bagi yang di dalam Masjidil Haram, kiblatnya Ka'bah. Ini Ka'bah. Bagi yang di luar Masjidil Haram, solat dia Allahu Akbar, kono ujung Masjidil Haram, tapi tak kono Ka'bah, sah, karena dia kiblatnya adalah Masjidil Haram. Bagi kita yang di luar tanah haram, nih di Sungai Cingam, pas menghadap Masjidil Haram tak kena, Ka'bah pun tak kena, tapi masih kena tanah haram, sah. Tanah haram ini panjangnya berapa Pak Ustadz? Dari Makkah ke Hudaybiyah 22 km, dari Makkah ke Arafah 20 km. 20 tambah 22, memang kalau belum sarapan ini payah menghitung memang. 42 km. Jadi selagi masih kena tanah haram, maka sholat itu sah. Bagaimana kita tahu? Panggil Bapak Kementerian Agama Kabupaten Bengkalis, kumpulkan Pak Kua, Ketua NU, Muhammadiyah, Perti, Al-Wasliyah, tokoh masyarakat, Dandim, lalu kemudian Babinsa, Babin Kamtipmas, ukur lembaga badan hisab dan ru'yah, lalu kemudian dipakai spidol, ikuti cara itu. Musyawarah, ati'ullah wa ati'ur rasul wa ulil. Jelas? InsyaAllah ceramah aku ini jelas. Kadang udah balik, baru dia tak jelas. Mohon doakan mak saya yang sedang sakit Pak Ustadz. Nanti habis ini kita doakan semua yang sakit-sakit sehat insyaallah. Sama-sama berdoa. Tak tahu entah dari mulut yang mana doa ini dikabulkan Allah. Anak saya 2, alhamdulillah. Yang pertama perempuan,
Alhamdulillah. Yang kedua laki-laki, so sweet, sepasang. Namanya Hanifah Nahda Ahmad, Hanif Rampasa Ahmad. Mohon doanya Pak Ustadz. Ala hazihin niyah, untuk yang punya anak, mudah-mudahan anak soleh dan solehah. Untuk yang punya suami, istri, sakinah, mawaddah, warahmah. Yang belum ada pasangan, dimudahkan jodohnya, dilapangkan rezeki, dimurahkan segala kebaikan-kebaikan, istiqomah dan mati husnul khatimah. Yang sakit-sakit diangkat penyakitnya. Ala hazihin niyah wa kulli niyatin salihah. Al-Fatihah.